Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zakiatul Alfiah, NIM 069. Di sini saya akan menyampaikan PPT mengenai analisa usaha tani bengkuang di salah satu daerah KWT Bogor, Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada pengertian tanaman bengkuang. Bengkuang merupakan komoditas hortikultura yang berasal dari Amerika tropis. Bengkuang memiliki kulit berwarna coklat muda dan daging buah yang warnanya mendekati putih. Tanaman bengkuang merupakan ciri tanaman yang merambat, berdaun majemuk, tingginya mencapai 2-6 meter. Tanaman bengkuang tumbuh optimum pada pH 4,8 sampai 3,7,3 di daerah panas, pada lingkungan yang lembab serta sinar matahari yang penuh. Keragaan usaha tani bengkuang. Analisis usaha tani bengkuang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual usaha tani bengkuang di kelompok wanita tani atau KWT Saluyu 1 dan mengkaji kelayakan usaha tani bengkuang. Teknik budidaya tanaman bengkuang. Tanaman yang dilakukan di KWT Saluyu 1 terdiri atas persiapan bahan tanam, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau disebut dengan OPT, panen dan juga pasca panen. Yang pertama yaitu persiapan bahan tanam. Kualitas bahan tanam mempengaruhi produktivitas dari bengkuang, sehingga penggunaan bahan tanam yang berkualitas akan meningkatkan hasil produksi dari bengkuang. Bengkuang dapat ditanam dengan cara generatif dan juga vegetatif. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Lahan yang digunakan untuk menanam bengkuang harus memiliki drainase yang baik. Persiapan lahan yang dilakukan oleh petani responden agar drainase baik dan lahan siap tanam meliputi ada pengolahan tanah, penambahan bahan organik yang berasal dari pupuk organik, dan pembuatan bedengan. Pengolahan tanah memiliki tujuan untuk memperbaiki daerah perakaran tanaman, kelembapan dan aerasi tanah, mempercepat infiltrasi, serta mengendalikan tumbuhan pengganggu. Menurut Nainggolan et al. 2017. Yang selanjutnya yaitu ada penanaman. Kebutuhan benih untuk penanaman bergantung pada luas lahan yang dimiliki oleh petani. Benih bengkuang yang ingin ditanam sebaiknya direndam dalam air selama 6-12 jam dan dibiarkan selama 1 hari. Perendaman bertujuan untuk memecah dormansi dari benih sehingga apabila ditanam benih menjadi lebih cepat tumbuh. Selain itu, perendaman meningkatkan vigor benih bengkuang menurut Hak 2018. Yang selanjutnya yaitu ada pemupukan. Pemupukan merupakan proses pemberian pupuk yang bertujuan untuk memenuhi hara yang belum tercukupi di dalam tanah. Pupuk organik dan pupuk non-organik diberikan pada budidaya bengkuang. Seperti contohnya pada kotoran kambing dan juga ayam digunakan para petani yang tergabung di dalam KWT Saluyu 1 sebagai pupuk organik. Pemberian pupuk organik pertama kali pada saat pengolahan lahan yang bertujuan untuk menambah hara yang berada di dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu ada pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman merupakan salah satu tahap budidaya yang penting dilakukan. Bengkuang termasuk tanaman yang tahan terhadap kekeringan, akan tetapi dengan begitu tetap perlu untuk disiram jika sudah terjadi kekeringan yang sangatlah ekstrim. Yang selanjutnya yaitu pengendalian OPT, organisme per organisme pengganggu tanaman. Merupakan organisme yang kehadirannya tidak diharapkan dan mengganggu tanaman. OPT dapat berupa hama, penyakit maupun gulma. Bengkuang adalah termasuk tanaman yang tidak banyak memiliki hama dan juga penyakit. Akan tetapi dengan begitu kita juga harus tetap mewaspadai agar tidak timbul hama dan juga penyakitnya terhadap tanaman.
yang terakhir yaitu panen dan juga pasca panen. Pemanenan merupakan dua tahap terakhir yang dilakukan oleh petani. Panen tanaman bengkuang dapat dipanen pada umur 3,5 sampai 5 bulan. Pemanenan dapat dilakukan secara bertahap pada lahan yang luas dan dilakukan dengan cara dicabut atau digali. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja dalam proses budidaya. Pertanian secara konvensional yang dilakukan oleh petani responden menyebabkan penggunaan tenaga manusia sangat masih dibutuhkan dalam budidaya bengkuang. Pengolahan tanah merupakan proses budidaya yang memerlukan tenaga kerja paling besar karena prosesnya yang sangat berat dan juga membutuhkan tenaga yang besar karena masih menggunakan alat tradisional seperti cangkul. Yang selanjutnya yaitu pendapatan usaha tani bengkuang. Menurut Surkartawi 2002 menyatakan bahwa pendapatan usaha merupakan selisih antara penerimaan dan juga pengeluaran usaha tani. Analisis R/C rasio digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai output terhadap nilai inputnya, sehingga dapat diketahui kelayakan usaha tani yang diusahakan petani bengkuang. Untuk datanya terlampir pada jurnal. Inilah contoh perhitungan dari analisis usaha tani bengkuang di salah satu daerah yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan pendapatan yang diterima oleh petani di KWT Saluyu 1 lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Angka tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar dari 1. Maka, usaha tani bengkuang yang dilakukan oleh kelompok wanita tani atau KWT Saluyu 1 RW 01 Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, secara ekonomi menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Kesimpulannya bahwa analisis usaha tani komoditas bengkuang berdasarkan perhitungan R/C rasio pada kelompok wanita tani KWT Saluyu 1 sebesar 1,8. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha tani yang dilakukan oleh mereka secara ekonomi dinyatakan menguntungkan dan layak secara ekonomi. Itulah tadi PPT mengenai analisis usaha tani tanaman bengkuang terhadap salah satu daerah yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.